Polisi di Radio. Selamat siang netizen dan juga pendengar El Sinta dimanapun berada. Kita jumpa kembali dalam program kita spesial ya, Polisi di Radio, karena pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita, Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Pak Agus, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam presisi. Salam presisi. Sehat Pak Agus? Yeah. Sepertinya sibuk sekali hari ini ya? Biasa. Aktivitas masyarakat dimanapun harus siap terus. Iya, saya mau ngobrol sama netizen dulu. Katanya netizen ini, Pak Agus ini termasuk sibuk. Saya kalau mau ketemu harus jadwalnya harus lama ya. Karena sering kemana-mana melayani masyarakat di tengah-tengah masyarakat terus ya. Wilayah Jawa Tengah cukup lebar. Cilacap, Pati sampai Solo. Sehingga harus kita datangi semuanya. Ini tadi dari Sukoharjo. Apa Pak acara Pak di Sukoharjo Pak? Ada peresmian Mapolres Sukoharjo dengan Bapak Kapolda. Langsung saya kembali ke sini karena saya cinta dengan Radio El Sinta. Terima kasih sekali ya. Kita mau ngobrolin yang sekarang sedang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan juga secara umum mungkin polisi di seluruh Indonesia ya, Korlantas terutama dan juga Dirlantas, berkaitan dengan ETLE. Ini barangkali bisa dijelaskan, ETLE ini sejauh ini selama tahun 2022 ini bagaimana Pak? ETLE itu bagian dari transformasi penegakan hukum. Dari tilang. Sebetulnya kalau tilang manual saya tidak sependapat. Di dalam undang-undang lalu lintas itu tidak ada istilah tilang manual. Adanya tilang. Tilang terus bertransformasi ke digital. Namanya Electronic Traffic Law Enforcement. ETLE ini ada beberapa macam. Di Jawa Tengah, satu ETLE statis. ETLE statis itu yang berada di perempatan, pertigaan. Terus ETLE mobile. Ini kebetulan cikal bakal yang menemukan dari Jawa Tengah. ETLE pakai kamera handphone. Gampangnya seperti itu. Terus terakhir ini kami menemukan sedang uji coba, sedang riset, dan sudah naik ke naskah akademik. Ini ETLE melalui drone. Ini sudah terkoneksi dengan ETLE nasional. Jadi 3 ETLE ini sudah berada di Jawa Tengah dan alhamdulillah masyarakat sangat mendukung proses penegakan hukum elektronik yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. Tiba-tiba ada surat cinta dan yang bersangkutan juga mengakui dan prosesnya gampang. Sebenarnya kenapa kemudian latar belakang atau filosofi ETLE ini diberlakukan di Jawa Tengah? Selama ini kan sepertinya sudah ada manual ya secara langsung. Apa yang kemudian melatar belakangi ETLE, terutama kemudian dari lewat handphone pun kemudian menjadi inisiasi Polda Jawa Tengah Pak? Yang pertama tentunya kita harus presisi. Dari perkembangan dunia sudah dunia maya terutama elektronik dan Polri pun juga tidak akan jalan di tempat, tentunya akan mengikuti perkembangan itu. Maka dari itu tilang bertransformasi ke Electronic Traffic Law Enforcement. Tentunya ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan ini cukup efektif karena memang proses penegakan hukum yang tilang yang dulu, saya bukan manual ya, tilang yang berada di Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 itu kan ada pertemuan, bahkan mungkin disalahgunakan oleh petugas, mungkin ada tawar-menawar dan di sana ada transaksional. Jadi ETLE transparansi, jadi tidak ada celah untuk transaksional, dari pungli tidak ada. Jadi begitu tercapture, nanti ada back office, kita validasi, terus kita kirim surat konfirmasi ke pelanggar. Pelanggar nanti tinggal buka barcode, proses untuk membayar denda itu langsung. Jadi one day service itu bisa dilakukan dengan penegakan hukum ETLE. Kalau manual kan selamat siang, Bapak melanggar ini, masih ditulis, masih tawar-tawaran, ini kuno. Bukan manual tapi kuno. Tapi tetap itu tilang. Karena Electronic Traffic Law Enforcement itu tidak bisa menjangkau semua pelanggaran. Contohnya, ketika seseorang menggunakan kendaraan tidak membawa SIM atau tidak bisa menggunakan SIM, kan tidak bisa di-capture oleh kamera. Ini masih bisa ditilang. Atau mungkin pelanggaran overload. Tadi kelebihan muatan, tata cara muatan, ini juga tidak bisa tercapture. Ini juga masih ditilang. Artinya bahwa Polda Jawa Tengah mengeterapkan ETLE sebagai prioritas untuk menegakkan pelanggaran. Namun demikian, bagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa tercapture, itu masih bisa ditilang. Sebetulnya semangatnya bukan untuk menilang. Jadi Polda Jawa Tengah, Direktorat Lalu Lintas memberi kesempatan kepada pengguna jalan untuk disiplin dengan dirinya sendiri. Karena disiplin berlalu lintas ini adalah menyelamatkan anak bangsa. Jadi jangan sampai ada kecelakaan, dan kami menjamin itu.
Polda Jawa Tengah tidak bangga dengan menilang banyak, etle banyak, tidak bangga, tetapi mengharapkan supaya ada kesadaran pribadi. Karena lalu lintas adalah budaya tertib bangsa. Jadi bangsa kita dilihat dari tertibnya lalu lintas. Maka dari itu etle salah satu upaya Polri agar masyarakat patuh dengan dirinya sendiri sehingga selamat di jalan. Tapi kemudian ini yang terjadi ya, saya kemarin sempat viral di media sosial, bukan di Jawa Tengah untungnya, di salah satu wilayah di Jawa Timur itu bahkan ada kemudian yang marak kemudian mencopot plat nomornya agar kemudian tidak kena etle. Ini bagaimana agar ini tidak terjadi kemudian di Jawa Tengah, Pak? Dinamikanya ya ada yang seperti itu, tetapi barangkali itu konyol. Ketika kita hanya bicara pelanggaran, terus mengganti plat nomor atau memalsukan, dia larinya bukan pelanggaran lalu lintas tapi pidana. Nah, ini ya. Pidana. Ini yang harus diperhatikan ya. Maka dari itu tilang, baik etle, baik tilang, itu kan bagaimana cara mendisiplinkan masyarakat agar patuh. Endingnya semua pengguna jalan itu tertib lalu lintas dan tentunya zero traffic accident, zero kecelakaan. Karena ketertiban berlalu lintas itu adalah menyelamatkan anak bangsa. Bayangkan seorang mahasiswa mungkin tidak pakai helm, kecelakaan fatal, sampai gagal otak dan sebagainya. Ini kan tidak kita harapkan. Maka dari itu sudah diatur dalam undang-undang, manakala menggunakan kendaraan di jalan tentunya harus tertib berlalu lintas, patuh berlalu lintas dan menggunakan helm, kendaraannya berkeselamatan, dan tentunya kepatuhan itu muncul dari diri sendiri pengguna jalan itu. Memang harus yang dibenahi mindsetnya ya. Mindsetnya bukan karena ingin sangar-sangaran atau pengen menghindari pelanggaran akhirnya tidak menggunakan melepas dan sebagainya, tapi yang harus dilakukan adalah kesadaran mereka berlalu lintas sebenarnya, Pak. Betul, mestinya demikian. Makanya Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah tidak bangga untuk menilang, tidak banyak-banyak untuk menilang, tidak. Saya justru kalau bisa tidak menilang ketika masyarakat sudah tertib. Tetapi ingat bahwa kecelakaan di Jawa Tengah itu ranking ketiga, cukup banyak sekali. Nasional. Satu hari bisa 4-5 orang meninggal. Waduh. Seluruh Jawa Tengah. Rata-rata 4 itu sudah pasti. Dan bahkan mungkin kita bicara di sini, di luar sana ada kecelakaan. Maka dari semoga itu terjadi. Kepatuhan dan ketertiban berlalu lintas adalah hakiki untuk harus kita dengan sadar dirinya sendiri untuk patuh untuk keselamatan. Kita menjamin keselamatan, bukan untuk menilang banyak-banyak. Etle itu bagian daripada pengawasan dari negara hadir bahwa harus kita tertibkan. Tetapi namun demikian kami menghimbau agar supaya pengguna jalan itu betul-betul dengan sadar, dengan disiplin untuk kepentingan keselamatan sendiri. Sekarang sudah cukup efektif, Pak, etle itu berlaku di Jawa Tengah, Pak? Kalau di Jawa Tengah kebetulan seluruh Polres itu sudah bisa melakukan electronic traffic law enforcement. Dan ini yang pertama. Polda-polda lain mungkin baru Polda. Kalau di Jawa Tengah itu semua 35 Polres sudah punya alat namanya electronic traffic law enforcement, baik itu statis dan handheld atau etle mobile atau handphone. Itu sudah bisa semuanya. Dan sudah melakukan penindakan dengan optimal. Dan alhamdulillah kami memang banyak apresiasi dan bahkan juga ada yang menanyakan prosesnya seperti apa. Gampang, etle itu gampang sekali, dan tentunya juga tidak merepotkan semuanya. Karena kalau electronic traffic law enforcement itu tidak melalui criminal justice system, tidak sidang. Jadi begitu rekan-rekan tercapture, terus nanti di Polda itu punya back office, nanti divalidasi, oh betul kendaraannya Honda warnanya merah, si A alamatnya di sana, kita kirim, tinggal barcode saja. Menyelesaikan denda tilang itu hanya barcode, terus nanti kalau punya ATM BRI langsung Briva bayar denda yang paling rendah. Itu kalau mekanisme etle. Kalau semisal plat nomornya ternyata berbeda dengan pemilik, bagaimana itu, Pak? Nanti akan kita verifikasi lagi. Jadi kan memang single data tentang registrasi identifikasi kendaraan itu cukup banyak sekali. Mungkin si A, si B beli motor belum balik nama atau sudah dibeli orang lain. Ini bagian daripada yang kita temukan di Lambangan. Namun demikian, Polri punya catatan pelanggaran lalu lintas. Nanti bisa kita verifikasi, bisa kita tindak lanjuti, dan ada sistem pengiriman dokumen digital dari Polda Jawa Tengah, sehingga seseorang yang tercapture itu
pastikan dia sudah menerima surat konfirmasi dan jelas alamatnya. Kalau tidak, nanti akan konfirmasi ke Polri. Ini tidak absolut, tidak harga mati. Dari capture, validasi, kirim konfirmasi, terus brifa. Dan bisa juga nanti alternatif manakala yang bersangkutan tidak punya handphone, tidak tahu elektronik, bisa sidang ke pengadilan, bisa juga. Jadi alternatif itu sudah kita buat sedemikian rupa sehingga tidak mempersulit masyarakat. Kalau dulu kan kalau ketika tilang manual ya, misal saya melanggar lalu lintas kan pasti SIM saya atau tidak pengenal barangkali SIM ya, itu kan akan disita, Pak. Ya. Kalau sekarang berarti nggak disita? Nggak disita. Hanya kemudian nanti dikirimi barcode, surat ada barcode-nya. Nah, statusnya berarti ketika dia misal nanti tidak, dia mengabaikan misalnya, mengabaikan surat ini, apa yang akan terjadi? Baik, mekanisme kerja ETLE yang pertama adalah capture. Baik itu statis, mobile, dan sekarang drone. Setelah tercapture, nanti kita validasi. Oh, ini si A namanya, jelas, ya kan? Dan kita sudah mau MOU dengan pihak kependudukan atau istilahnya catatan di Dukcapil. Nanti akan terkoneksi dengan Ditlantas. Setelah itu kita pastikan warna kendaraannya apa. Kita kirim ke alamatnya. Kalau masih yang bersangkutan mengabaikan, masih kita beri waktu 7 hari untuk memberi konfirmasi. Kalau tidak, kita akan blokir kendaraan tersebut. Pada saat diblokir, pada saat bayar pajak, nanti ketika masih diblokir ETLE, dia tidak bisa membayar pajak sebelum bayar denda. Sama, nanti akan ketemu lagi pada saat bayar pajaknya, harus membuka blokir lagi. Begitu. Jadi memang prosesnya panjang ya. Meskipun tidak terasa, misal di capture tidak terasa, tapi nanti tiba-tiba datang surat ke rumah, ternyata dia melanggar. Dan ketika kemudian dia suatu ketika mengabaikan, nanti akan kena blokir. Dan dampaknya adalah pada saat bayar pajak nanti akan tercatat di situ, Bapak melanggar di tempat ini, sekarang kendaraan Bapak diblokir, sebelum buka blokir Bapak belum bisa bayar pajak. Akhirnya ketahuan juga. Kan ada nih orang yang semacam ini, akhirnya mengabaikan, daripada saya nanti ketahuan tambah ketahuan, mending saya nggak usah bayar pajak sekalian. Nah ini gimana Pak? Nanti ada sanksi apa lagi? Sementara memang masih blokir ya, masih blokir. Dan nanti ada catatan kepolisian. Catatan kepolisian itu manakala nanti terkoneksi dengan data hukum di kriminal umum, nanti akan kita cari. Kendaraan tersebut yang tercapture ternyata mereka telah hilang di tanggal sekian. Ini akan kita kejar. Jadi capture itu tidak absolut untuk diselesaikan dalam proses mekanisme tilang, tetapi ada catatan kepolisian yang nanti akan kita tindak lanjuti. Namun demikian di Jawa Tengah, saya syukur alhamdulillah cukup patuh. Jadi persentase yang mengabaikan tidak banyak. Dan bahkan yang polanya 357, ini 1 hari udah selesai. Hari ini tercapture, betul saya melanggar di sini, mungkin malu, barcode, langsung dia bayar akun lewat BRI. Mungkin ada netizen yang belum tahu ya, 357 itu apa Pak? 357 itu pada saat mengcapture dan validasi, Polri punya waktu 3 hari. 5 nanti kita cetak surat, kita kirim. Masih nunggu 7 hari lagi, kalau masih diabaikan, baru nanti setelah 7 hari baru kita blokir. Tetapi sistem itu ternyata one day service. Hari ini tercapture, hari ini validasi, hari ini konfirmasi, dan hari ini pelanggarnya mengakui kalau saya betul melanggar, terus membayar denda lewat brifa. Ini juga ada. Iya. Tadi selain menggunakan handphone, juga menggunakan drone. Mungkin barangkali bisa dijelaskan sedikit berkaitan dengan penggunaan uji coba drone ini bagaimana Pak? Saya sedikit informasikan bahwa Polda Jawa Tengah sudah mempunyai ETLE statis. Statis itu ada berapa banyak sekali, di kota-kota ada semuanya, termasuk yang ada di kota Semarang, di perempatan pertigaan, statis. Dia hanya pada persimpangan dan satu bidang. Yang kedua ada ETLE mobile handheld atau ETLE yang menggunakan handphone. Tadi kita sudah ada ribuan di Jawa Tengah, di Polres-Polres. Mekanisme kerjanya sama, di capture, validasi. Drone juga demikian. Kalau drone itu mekanisme kita terbangkan, fly drone. Pada saat menerbangkan, pada posisi mungkin ada kepadatan, terus ada kecelakaan, dia bisa mengcapture.
baru mengcapture itu, nanti terkoneksi dengan etle nasional, baru kita validasi. Jadi sistem kerjanya hampir sama, hanya caranya berbeda. Kalau statis dia hanya satu bidang mereka awasi, terus mobile itu bisa dibawa kemana-mana, tetapi prioritasnya dalam kota. Kalau nanti di persawahan, mungkin di hutan ya tidak lah, di perkampungan tidak, tapi masih prioritasnya di kota atau di jalan-jalan tingkat kabupaten, tingkat kecamatan mungkin ya kami mengharapkan semua sebetulnya. Tetapi kalau drone itu titik-titik tertentu yang menjadi krusial, contohnya di perempatan kita operasikan drone, nanti akan kita capture. Mekanismenya sama. Jadi etle statis sudah berjalan, tidak ada persoalan. Etle mobile sudah berjalan hampir 1 tahun. Etle drone ini temuan di Jawa Tengah juga. Ini masih uji coba. Saat ini baru kita riset. Setelah riset nanti akan kita munculkan naskah akademik. Baru nanti ada jurnal akademik. Baru nanti tentunya Korlantas atau Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah akan meluncurkan etle drone mobile. Ada pendengar mau bergabung, boleh ya? Silakan, mau. Ada Pak Yono di Semarang, kita akan sapa. Pak Yono, selamat siang. Selamat siang, Radio Cinta. Ya. Selamat siang Pak Agus, sehat-sehat Pak Agus. Alhamdulillah sehat, semangat. Silakan Pak Yono. Pak, saya mau nanya Pak, kan akhir-akhir ini kayaknya operasi yang di jalan-jalan di istana kan jarang Pak. Saya mau menanyakan, salah satunya apabila pajak saya, motor saya tuh terlambat, dalam artian tidak saya pajaki ya Pak, itu dalam 1 tahun, kan itu kan pajak 5 tahunan juga ada, tapi kan motor itu masih, tapi pada waktu ada etle itu, pada waktu pelanggaran itu kita kena sanksi etle itu juga berlapis tidak Pak? Pajak nggak dipajaki kena, sama saya melanggar lampu merah umpama, yang pertama itu, berarti kita kena berlapis atau kena 1 toh? Itu kan pajak kalau dibilang kan, kalau pajak kan bukan urutnya kepolisian, tapi motor itu motor jelas maksudnya. Yang kedua Pak, kan etle itu kan juga kalau di kampung-kampung umpama Pak, dalam arti bukanlah untuk kelas jalannya kan jalan-jalan biasa, taruhlah di jalan seperti kampung ya agak besar. Jalan kecamatan begitu atau jalan kelurahan Pak? Jalan kelasnya jalan-jalan kampung aja Pak. Jalan artian, tapi ya taruhlah di seperti di Undip atau di Banjarsari gitu. Kalau Pak Agus tahu soal gak ada di situ. Kan banyak lalang itu. Kalau itu etle juga juga bisa dikenakan etle apa enggak Pak? Kalau kita nggak pakai helm, kita melanggar itu Pak, bisa nggak etle digunakan di lingkungan di situ ya, jalan-jalan di situ. Itu aja Pak, mohon maaf Pak, sehat-sehat bagus. Baik, terima kasih. Elsa di Sinta. Baik, terima kasih ya Pak Yono di Semarang. Ini ada 2 ya, tadi pertanyaan berkaitan, langsung tanggapi saja silakan Pak. Pak Yono, Yon Sewu. Jadi begini, kalau etle itu kan ada 3. Etle statis itu di perempatan pertigaan, etle mobile itu yang pakai handphone atau handheld, yang terakhir etle drone. Kalau berkaitan dengan pelanggaran pajak, itu yang di-capture adalah bukan membayar pajaknya, tapi plat nomornya, mungkin tanggalnya sudah kadaluarsa, sehingga tercapture kendaraan tersebut TNKB-nya sudah mati. Nah, setelah nanti tercapture betul, itu bukan pajaknya Pak ya, ini urusan pajak nanti urusan Pemda, tetapi pelanggarannya adalah kemungkinan plat nomornya tercapture harusnya tahunnya 2023 tersana 2001, artinya sudah terlambat. Setelah tercapture itu pelanggarannya adalah TNKB. Ketika tercapture terus divalidasi, terus Bapak dikirim konfirmasi ke kediaman, masih Bapak kesampingkan tidak membayar pajak melalui barcode atau mungkin ikut sidang, itu nanti akan bisa diblokir. Pada saat diblokir dari pelanggaran etle, pada saat membayar pajak nanti ada kewajiban untuk membayar dendanya itu lagi. Jadi bukan pajaknya tapi mungkin TNKB-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, Polri tidak bangga untuk menilang yang di kampung-kampung, yang di jalan kecamatan dan sebagainya. Kami mengharapkan bahwa Undang-Undang Lalu Lintas mengatakan bahwa setiap menggunakan kendaraan wajib menggunakan helm, mau dimanapun, karena ini untuk keselamatan, bukan untuk ditilang atau tidak. Ini untuk menjamin keselamatan. Namun demikian, toleransi dan edukatif dari pihak kepolisian
kami memprioritaskan pada perkotaan yang pertama, yang kedua jalan kabupaten, termasuk juga mungkin di kampus, karena memang dia harus bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Jadi kalau yang di kampung-kampung ketika dia berkendaraan, kami mengharapkan menggunakan helm, toh nanti juga akan melintasi jalan besar, kemungkinan demikian. Jadi bukan persoalan etlenya, ditilangnya, tetapi ini kaitannya dengan keselamatan. Itu Pak Yono. Baik, cukup jelas ya berarti Pak Yono ya. Tapi saya mau curhat sedikit Pak. Pernah loh Pak, suatu ketika di grup warga saya itu kan saya di Gunung Pati tinggalnya, di depan gang rumah saya itu kan memang jalan agak besar ya, yang menghubungkan antar ke kecamatan lah. Itu ada loh yang selebaran yang sampai ke capture dan itu kena itu Pak. Itu gimana Pak? Sebenarnya artinya ada kejadian itu bisa diproses demikian ya di kawasan-kawasan itu ya. Sebetulnya kalau kita bicara dengan berangkat daripada undang-undang, kepolisian punya kewenangan semuanya untuk menilang mau dimanapun ketika menggunakan kendaraan tidak pakai helm. Tapi kita kan juga manusia, polisi kan, ada toleransi. Contoh pada saat viral di Sukoharjo, di sawah di capture etle. Menurut saya pandangan kami bukan capture-nya, bukan etlenya, tapi ini untuk keselamatan. Dari Polri menjamin keselamatan. Bayangkan dalam satu hari orang meninggal di Jawa Tengah itu 4 sampai 5 sampai 6 kali 30 berapa? 180? Hampir sekitar 180 sampai 190 itu yang meninggal. Belum yang mungkin gagal otak, yang patah tulang dan lain sebagainya. Kami tiap hari menerima laporan itu. Jadi persoalannya bukan masalah Polri itu ketar untuk menilang, untuk melakukan penindakan tilang, bukan. Ini dalam rangka menjamin keselamatan pengguna jalan. Jadi sudah mindsetnya udah harus kita rubah, dan kami tidak mencari pelanggaran, tidak mencari-cari lagi pelanggaran. Kami mengharapkan disiplin dan patuh muncul dari dirinya sendiri berlalu lintas. Edukasi berarti dilakukan terus Pak ke masyarakat. Tentunya begini. Jadi kalau saya itu seperti ini, arahan Pak Kapolda bahwa Jawa Tengah itu rumah kita, warganya sahabat kita, masyarakat itu teman kita. Makanya kami tidak bangga untuk menilang, tetapi karena itu keluarga besar kita, mari kita tertib berlalu lintas. Karena cermin budaya bangsa kita lalu lintas. Lalu lintasnya tertib, berarti provinsi ini tertib. Coba kita bandingkan dengan provinsi lain. Jawa Tengah itu tertib luar biasa. Simpang 5 Bapak ke sana, kalau ada orang nggak pakai helm, Bapak kasih tahu sama saya, sudah semua tertib. Dan ini mengharapkan di kecamatan, di desa pun juga harus tertib, bukan harus ada polisi, ada etle. Lalu lintas adalah urat nadi kehidupan. Bangun tidur mau ke kantor pakai motor, bangun tidur mau beraktivitas pakai kendaraan. Kendaraan itu kan ada ancaman di jalan ketika kita tidak hati-hati, ketika tidak patuh. Nanti ketika sudah kecelakaan, mungkin Elsita perlu menghadirkan bagaimana sakitnya orang korban kecelakaan, yang kakinya patah, yang harus meninggal keluarganya. Semata-mata ini saja, bukan masalah tilangnya, bukan etlenya, tetapi semata-mata ini menjamin keselamatan. Jadi mari kita jamin keselamatan dirinya kita sendiri, tertib dengan dirinya sendiri. Maksudnya seperti ini aja masih ada yang bandel ya. Ya itu dinamika. Kalau kabarnya juga kemarin saya sempat baca berita beberapa bahwa juga diberlakukan sistem tilang manual kembali. Ini maksudnya apa Pak? Saya akan luruskan. Oke. Jadi saya tidak sependapat dan saya juga tidak menampik bahwa dalam undang-undang lalu lintas itu tidak ada namanya tilang manual. Yang adalah tilang. Pelanggaran ringan lalu lintas. Polda Jawa Tengah tentunya arahan dari Korlantas Polri termasuk Bapak Kapolda dalam rangka penegakan pelanggaran hukum mengedepankan dan memprioritaskan etle. Namun demikian ketika etle tidak bisa mengcover pelanggaran lain, itu masih ditilang. Nah, dari persentasenya penegakan etle, terus pelanggaran mungkin yang kebut-kebutan, yang kena pot brong, itu kan nggak bisa di etle, itu tetap ditilang, tapi bukan istilah manual, karena itu tilang. Bahasa undang-undangnya tilang. Jadi manual itu istilah itu kan boleh salah, boleh benar, boleh diterima, boleh tidak. Tetapi karena saya orang hukum, saya tahu undang-undang itu, saya baca dari pembukaan sampai penutup, tidak ada namanya tilang manual. Jadi nyebutnya tilang aja? Tilang saja. Jadi bisa diartikan semisal ada masyarakat yang menggunakan knalpot brong semisal, atau kendaraan truk yang odol, ya overdimensi lah begitu, atau kemudian tidak menggunakan SIM semisal, itu masih artinya masih bisa diberlakukan
tilang dalam konteks artian manual? Tilang ya? Boleh. Pada beberapa bulan yang lalu memang ada kebijakan Bapak Kapolri untuk tidak menggunakan tilang. Ya istilahnya tilang manual. Ini kan media dan masyarakat ya. 2 bulan. 2 bulan. Karena memang sedang giat-giatnya program Electronic Traffic Law Enforcement. Sehingga elektronik ini sudah semua Polda se-Indonesia sudah bisa melakukan itu. Tetapi pada pelanggaran-pelanggaran tertentu kan tidak bisa tercover dengan etle. Contohnya knalpot brong kan nggak bisa. Tidak menggunakan, tidak membawa SIM dan STNK kan tidak bisa. Tapi semuanya ini untuk melayani masyarakat, untuk mempercepat melayani masyarakat. Baik, ke depan bagaimana Pak? Berarti untuk tahun 2023 ini targetnya apa di Polda Jawa Tengah berkaitan dengan penegakan hukum dan juga ketertiban berlalu lintas, Pak? Yang jelas kan bagaimana Polda Jawa Tengah melalui Direktorat Lalu Lintas dan jajaran, para Kasatlantas jajaran menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengurangi fatalitas korban kecelakaan. Kalau nanti ada analisa dan evaluasi tahun yang lalu korban meninggal sekian, tahun yang akan datang harus turun, kan gitu kan? Tindakan itu bukan hanya tilang, bukan itu saja, ada preventif, ada edukatif, ada sosialisasi, termasuk hari ini saya di El Sinta ini saya sosialisasi pentingnya keselamatan. Yang harus kita pegang adalah lalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Kalau kita tertib berlalu lintas, menyelamatkan anak bangsa. Yang kedua, lalu lintas adalah bagian dari urat nadi kehidupan. Semuanya menggunakan kendaraan, semua menggunakan jalan. Maka dari itu ada pengawasan dari negara. Polri hadir, ada etle sana, ada petugas anggota di lapangan, supaya meminimais mungkin orang melakukan pelanggaran. Syukur-syukur tertib dengan dirinya sendiri. Itu yang diharapkan. Ada pendengar lagi. Ada Pak Ahmad di Semarang Selatan. Pak Ahmad silakan. Terima kasih Pak Kombes Pol Pak Agus nggih. Silakan. Mohon maaf Pak, ingin menanyakan itu kalau untuk yang di jalan raya, pengguna jalan yang merokok di jalan itu pripun nggih Pak? Apakah gimana? Karena mengganggu sekali itu Pak, terutama yang kita kalau mau keluar kota itu Pak, pripun nggih. Itu aja Pak Ahmad. Nggih Mas. Terima kasih Pak Ahmad ya. Iya benar juga ya, naik motor saya pernah tuh Pak. Wah, saya pas helmnya pas tak naikin begini, itu kena, matanya sakit banget. Akhirnya saya minggir. Ya mau tak ingatkan tapi udah jauh tuh. Ini saya curhat juga nih saya Pak Ahmad. Ini gimana kira-kira? Tertib berlalu lintas ada sopan santunnya ya. Mestinya kalau kita orang Jawa Tengah, kalau tahu sopan santun, tertib berlalu lintas, pada saat menggunakan kendaraan harus berkonsentrasi. Ya kan, di dalam undang-undang di sana menggunakan handphone dilarang. Tetapi untuk merokok belum dilarang. Tapi kan tidak pantas yang seperti ini. Jadi merokok ini tidak masuk dalam norma hukumnya, tidak ada di dalam undang-undangnya belum diatur ke sana. Lebih ke etika. Tetapi boleh juga nanti kalau memang kita diskusi konsentrasi konsentrasi menggunakan kendaraan mungkin tidak optimal. Mungkin logikanya yang naik motor konsen, karena kan merokok kan tetap konsen ya, tapi efeknya itu membuat yang belakang. Tapi kalau kami boleh mengimbau janganlah. Jangan. Jadi, baik itu mengemudikan kendaraan roda 2, roda 4 harus konsentrasi, jaga keselamatan. Jadi saran buat para perokok yang menggunakan kendaraan bagaimana Pak? Saya menyarankan agar tidak merokok pada saat menggunakan kendaraan. Tidak ada sanksi di sana. Tidak ada sanksinya. Kalau pakai handphone sanksinya apa Pak? Bukan ada handphone. Itu bagian daripada pelanggaran lalu lintas. Jadi tidak menggunakan sabuk, menggunakan handphone itu kan mengurangi konsentrasi di jalan. Dari itu bagian daripada penyebab kecelakaan. Ketika tidak berkonsentrasi itu. Kalau merokok ya sementara sampai saat ini undang-undang lalu lintas belum menulis seperti itu. Tetapi kami mengharapkan menghimbau kepada masyarakat khususnya perokok ya untuk puasa sebentar lah untuk konsentrasi di jalan. Ini ada yang nanya soal knalpot brong ini gimana Pak? Masih maraknya Pak di beberapa daerah ini? Bagaimana Pak? Knalpot brong di awal tahun 2022 sampai 2023 kemarin hampir 140.000 kita tilang. Ya. Ini kan dinamika. Ini kami melihatnya ada beberapa aspek pelanggaran lalu lintas ya, tapi ada aspek kenakalan remaja. Jadi mungkin Pak Januar ya namanya dulu mungkin juga punya knalpot brong, tapi generasinya berpindah-pindah. Polda Jawa Tengah konsen menuju zero knalpot brong. Ini sudah kita buat konsep untuk penindakan secara komprehensif. Kalau memang ada, saya rasa sudah berkurang.
karena itu bagian daripada kenakalan remaja. Remaja sudah berganti-ganti ini, dan pelanggarannya tentunya di sana bukan knalpot brongnya, tetapi like kendaraan tersebut. Nggak like jadi lah. Persyaratan ya. Baik. Terakhir di sesi akhir nih ada pesan nih buat masyarakat kira-kira ya. Pak Dir sudah datang ke sini. Nanti kita juga mau live di YouTube, mau tayang di YouTube juga nih. Kira-kira pesan buat masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban berlalu lintas apa kira-kira Pak? Yang pertama justru kami menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Tengah, khususnya pengguna jalan baik roda 2, roda 4, baik di tol dan non tol. Jawa Tengah cukup santun karena memang polisi Jawa Tengah tidak hobi untuk menilang, tapi mengharapkan menjamin keselamatan. Kami mengharapkan kepada masyarakat karena Jawa Tengah sudah full seluruh Polres itu ada etle. Kami mengharapkan masyarakat tertib di jalan, tidak harus diawasi oleh etle, tidak harus ada polisi, karena tertib berlalu lintas itu adalah menyelamatkan anak bangsa. Oke, baik, terima kasih Pak Dir sudah hadir di El Sinta dan juga memberikan edukasi ke masyarakat, dan sampai ketemu lagi ya. Baik, terima kasih, salam presisi. Salam presisi Pak Dir. Demikian mendengar wawancara kami bersama Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho dalam segmen Polisi di Radio. Kita nantikan perjumpaan berikutnya, dan kita juga nanti akan tayang di YouTube. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe YouTube Radio El Sinta. Sampai jumpa.